Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Kita berjumpa kembali dalam kajian fikih mawaris. Yang pertama adalah arti dan pentingnya waris. Ilmu yang mempelajari hukum waris itu memiliki 3 nama minimal yang populer. Yang pertama adalah ilmu faraid, kemudian ilmu waris, dan yang ketiga adalah ilmu tirkah. Ketiga nama tersebut diambil dari istilah dalam Al-Quran. Kita lihat nanti ya. Kemudian nama ini bisa lihat di dalam gambar. Nama ilmu itu pertama adalah al-faraid atau ilmu faraid. Berasal dari kata farrodo, yaprudu, mafrudon, atau farrodo, yufarridu, tafrid. Ini diambil dari surat An-Nisa ayat 11. Di situ dikatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotan minallah. Di sini faridotan. Faridoh itu bisa diartikan fardu, atau orang Indonesia suka membaca L sehingga jadi perlu, ilmu yang perlu, ilmu yang penting. Bisa juga fardu, faridotan itu mengandung arti bagian. Ilmu faraid, ilmu membagi. Faridotan minallah. Kemudian di situ dikatakan juga di dalam surat An-Nisa ayat 7, mimma qalla minhu au kasur nasiban mafrudo, yang ditetapkan, yang dipardukan, mafrudo. Makanya disebut ilmu faraid. Kemudian disebut ilmu mawaris karena diambil dari surat An-Nisa ayat 11. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu. Di situ adalah wa warisahu. Ahli waris abawahu. Jadi kalau tidak punya anak, maka ahli warisnya adalah abawahu. Ini ayah dan ibu. Bali ummihis sulus, bagi ibunya sepertiga. Di situ ada kalimat wa warasahu. Makanya disebut ilmu waris. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 176, ayat terakhir. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Maka saudara laki-laki itu sebagai ahli waris utama apabila almarhum tidak punya anak. Tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka itu yarisuha, mewarisi. Kemudian juga disebut ilmu tirkah. Tirkah itu adalah peninggalan. Kalau waris itu tadi mewarisi, peninggalan juga. Tapi dalam arti warisme peninggalan yang dipusakakan. Kalau tirkah semuanya peninggalan. Ya. Dan itu diambil dari An-Nisa ayat 7. Walin nisa nasibu mimma tarokal walidan, atau lirijali nasibu mimma tarokal walidan. Tarok ini disebut tirkah. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 33, walikulin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidan. Tarokal walidan itu tinggalkan oleh orang tua. Itu nama ilmu yang kita pelajari. Boleh ada senang menyebut ilmu faraid, mau menyebut ilmu waris,
atau mau menyebut ilmu tirkah. Karena di situ nama mawaris, marosa, yarisu dalam ayat-ayat ini. Nisa 11, 27, 16, kemudian juga Nisa 176, kemudian Nisa 12, dan Al-A'raf 126. Yang berarti pusaka mempusakai, disebut ilmu waris, atau waris mewarisi. Dinamakan demikian karena ilmu ini membicarakan tentang aturan syariah yang berkaitan dengan hal ikhwal pusaka atau warisan almarhum yang diserahkan kepada yang berhak. Kemudian dinamakan ilmu faraid, diambil dari kata faridah, An-Nisa 7, An-Nisa 11, Al-Baqarah 326 sampai 237, 226 sampai 227, 237, kemudian An-Nisa 24 maksud saya, 9 ayat 60, yang berarti bagian tertentu. Dan di situ kan At-Taubah, Al-Baro'ah ayat 60, ada kalimat faridah di situ bagian zakat. Dinamakan demikian karena ilmu ini mempelajari syariah yang mengatur pembagian waris hingga menjadi bagian tertentu dan boleh dikatakan ilmu yang paling lengkap di dalam Al-Quran dalam urusan pembagian, dalam urusan perhitungan. Sedangkan nama ilmu tirkah diambil dari kata tarokah yang di dalam Al-Quran bisa kita temukan An-Nisa 7, An-Nisa 33, Al-Baqarah 180, Al-Baqarah 248, An-Nisa 11, An-Nisa 12, An-Nisa 33, An-Nisa 176, 16 atau An-Nahl ayat 51, dan 35 ayat 45. Yang berarti meninggalkan. Dinamakan ilmu tirkah, yang berarti peninggalan, karena mempelajari aturan-aturan syariah tentang harta peninggalan atau yang ditinggalkan. Jadi kalau belum ditinggalkan tidak bisa membagi waris. Makanya kan sekarang ada fenomena di masyarakat, anak-anak minta warisan kepada orang tua. Lah orang tuanya masih ada. Mengadu lagi ke pengadilan. Menggugat, itu enggak benar. Minta warisan kepada orang tua kalau orang tuanya masih ada. Karena boleh bagi waris itu apabila orang tuanya sudah meninggal. Kalau belum meninggal ya hak orang tua. Mau dibagikan kepadanya, mau tidak, mau memberi, mau tidak. Karena kan orang tua itu tanggung jawab urusan ekonomi hanya dari kecil sejak dilahirkan sampai balik, sampai dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, itu bukan urusan orang tua. Memberi ataukah tidak kepada anak. Dan di Indonesia itu, atau hatta idza balagun nikah, sampai usia nikah, bisa disebut balik, atau juga hatta idza balagun nikah, baliknya balik nikah. Dan balik nikah di Indonesia itu perempuan 19 tahun, laki-laki 21. Jadi kalau sudah usia itu, memang anak itu harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tidak boleh menggugat. Maka di sini bisa namakan ilmu tirkah. Makanya saya lebih mengusulkan kepada polisi kalau ada gugatan anak terhadap orang tua, ya udah tolak aja. Suruh damai aja, suruh damai mereka. Tapi karena biasanya damai susah, ditolak aja gugatan anak terhadap orang tua itu ditolak. Tidak perlu diusut segala macam.
Dan orang yang berhak memiliki waris dinamakan ahli waris atau al-warisun. Dan orang yang meninggal itu disebut al-muwaris. Sedangkan harta atau apa yang ditinggalkan mayit itu disebut maurus atau tirkah. Makanya di dalam ilmu faraid itu dikenal nanti ada waris, ada faraid, dawil furud, ada tirkah. Ilmu yang mempelajari cara membagi waris, membagi harta peninggalan disebut ilmu tirkah, ilmu waris atau ilmu faraid. Itu pengertiannya dan nama-nama. Nah, sekarang kita, apa pentingnya kita belajar ilmu faraid? Untuk apa kita sampai harus mempelajari ilmu faraid? Jawabannya, pertama, hukum faraid itu merupakan bagian dari syariah Islam. Setiap muslim itu berkewajiban mempelajari syariah Islam secara lengkap. Sedangkan hukum waris atau hukum faraid itu telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka wajib dipelajari. Yang menjadi fardu kifayah itu keahliannya. Jadi memiliki keahlian di dalam ilmu faraid ya fardu kifayah, karena ilmu itu kan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau menjadi ahli ilmu faraid itu ya tergantung orangnya, makanya disebut fardu kifayah kalau hukum menjadi ahli. Tapi mempelajarinya itu fardu ain karena termasuk ajaran yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu salasatun, wa ma siwa dzalika fahuwa faddun, ayatun muhkamatun, au sunnatun qaimah, au faridatun adilah. Ilmu itu terbagi kepada 3 kelompok. Selain yang 3 kelompok, itu cabang-cabang. Itu dipahami oleh Imam Ghazali itu, yang fardu ain, itu yang 3 kelompok. Sedangkan yang lainnya itu fardu kifayah, keahliannya. Atau mempelajarinya, yang 3 ini fardu ain, tetapi mempelajari cabang di luar ini fardu kifayah, yaitu dikatakan wa masih wadalik bahwa fardun. Selain yang 3 itu keutamaan. Yang pertama adalah ayatun muhkamah. Ayat muhkamah itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian sunnah fadilah. Atau sunnah qaimah, sunnah Rasul. Itu juga wajib dipelajari oleh setiap manusia muslim. Dan faridatun adilah. Pembagian yang adil. Ilmu faraid yang adil. Itu termasuk fardu ain. Mempelajarinya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mempelajari hukum waris? Mempelajari ilmu faraid itu merupakan kewajiban setiap muslim dan sebagai langkah penyelamatan syariah. Ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan
ilmu faraid itu kepada manusia. Karena itu merupakan bagian dari ilmu yang memang yunsa, dilupakan oleh manusia, dianggap sepele. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan itu perkara yang paling pertama ditinggalkan oleh umatku. Alhamdulillah di Indonesia mah ilmu faraid itu, mewaris itu termasuk hukum positif, hukum yang berlaku. Karena telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 zaman Pak Harto waktu itu sudah ditandatangani kan. Salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa di dalam hal pernikahan, perwarisan itu dilaksanakan berdasar syariat Islam. Demikian pula dalam hal wakaf ya. Itu dikatakan pernikahan, perwarisan dilaksanakan berdasar syariat Islam. Jadi dengan menyebut berdasar syariat Islam, itu harus kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah menetapkan hukum perkawinan bagi umat Islam harus dilaksanakan berdasar syariat Islam. Hukum faraid harus berdasar syariat Islam bagi kaum muslimin. Ini salah satu langkah betapa penting ilmu faraid dipelajari. Ta'allamul faraid, ajarkan ilmu faraid, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan. Itu alasan atau betapa pentingnya. Yang kedua. Kemudian berikutnya adalah selain ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi, sebagian dari ilmu, juga ditandaskan di sini bahwa siapapun akan menjadi ahli waris atau mewariskan. Makanya kita penting mempelajari ilmu waris karena kita, siapapun manusia termasuk kita, akan menjadi ahli waris atau yang mewariskan. Kalau ada keluarga yang meninggal lebih dulu, maka kita jadi ahli waris. Tetapi kalau kita lebih dulu meninggal, maka kita yang mewariskan. Ketika kaum muslimin masuk Madinah, itu mereka saling mewarisi dengan kaum Ansor dan meninggalkan hak keluarga terdekat. Nah, tatkala ayat ini turun, maka berlaku hukum waris. Nah, setiap yang meninggal ada ahli warisnya. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidan wal akrobun. Waladina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ini tiap-tiap tuh kami jadikan mawalinya dari apa yang mereka tinggalkan, baik itu orang tua, kaum kerabat, atau yang aqadat aimanukum seperti istri. Maka berikan bagian mereka, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan Allah itu menjadi saksi. Jadi jelas di sini setiap insan ada ahli warisnya. Kita bakal jadi ahli waris atau orang yang menerima warisan itu ahli waris, dan orang yang mewariskan berarti yang meninggal. Apakah kita mau meninggal lebih dulu ataukah kita mau menerima warisan?
Nah, kalau kita mempelajari hukum waris itu penting, apa pentingnya membagi waris berdasar aturan syariah? Jawabannya, pertama, harta yang dimiliki oleh manusia itu bersifat sementara. Boleh mengatakan ini milik kita, gitu. Karena hasil usaha sendiri, karena hasil jerih payah untuk mendapatkannya, cari nafkah, boleh. Tetapi tidak selamanya. Ya, kalau sudah meninggalkan tidak menjadi milik kita lagi. Diriwayatkan an Mutarrib an abihi, dari Mutarrib, dari ayahnya. Qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqra'u alhaakumut takasur. Beliau membaca surat Alhaakumut Takasur. Qala, maka beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu ngomong, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malik? Maka apakah ada benar menjadi milikmu sendiri? Apakah itu benar untuk anak Adam menjadi milikmu sendiri? Padahal tidak ada yang menjadi milik sebenarnya, menyedeki rezeki sebenarnya bagi dia. Illa ma akalat, kecuali ma akalta, kecuali yang kau makan. Fa'abnaita, kalau sudah kau makan, ya nanti hilang. Walaupun harganya berapa, makanan itu setelah dimakan hilang. Apa bedanya sih bubur yang harganya 5.000 dengan yang 50.000? Penampilan itu dari piring sampai mulut. Kalau sudah ke tenggorokan kan sama. Jangan dikira kalau yang mahal itu bentuknya seperti itu dan sebagainya. Bahkan bisa saja yang lebih murah lebih bergizi, kan? Makanya sekarang kan banyak orang itu orang kaya tapi kekurangan gizi karena makanannya yang serba instan. Jadi fa'afnaita, kalau sudah dimakan kau hilang. Aulabista, atau yang kamu pakai fa'ablaita, lapuk. Nah, ini yang jadi rezeki. Karena yang dimakan jadi rezeki, bagi tubuh, yang dipakai rezeki, ini mah yang masuk ke tubuh, kalau yang di luar fa'ablaita, rumah yang menjadi rezeki yang ditinggali, bukan yang disimpan. Uang yang jadi rezeki yang dipakai belanja. Kalau yang di bank mah duka teuing, menjadi milik kita ataukah tidak, belum tentu. Bisa saja kan banknya dilikuidasi, bangkrut, hilang miliaran. Ada yang investasi sampai triliunan, hilang tuh puguh-puguh, kan. Atau tasodakta, atau yang engkau sedekahkan. Nah, itulah yang kekal dan abadi. Karena kalau dimakan mah, kalau sudah masuk perut ya terbuang ke tempat kotoran, yang dipakai juga kalau sudah lapuk ya dibuang. Nah, yang disedekahkan fa'amdoita. Itu yang kekal dan abadi. Jadi menurut hadis ini, harta yang tetap menjadi milik yang kekal itu hanya yang disedekahkan sebagai tabungan di akhirat. Harta yang dimakan paling saripatinya menjadi daging, ampasnya menjadi sampah. Pakaian yang dipakai, tempat tinggal yang ditempati, memang menjadi rezeki, tapi lama-kelamaan menjadi rusak dan akan berakhir. Makanya di sini dikatakan dari Abu Hurairah, yaqulul abdu, Rasul bersabda, yaqulul abdu mali mali, innama lahu min malihi salasun. Yang menjadi rezeki dia itu
Yang menjadi benar-benar rezeki milik dia itu salasun 3 aja. Ma'akala fa'afna, yang dimakan hingga hilang, sirna, fa'abla, fa'afna, aula bisa atau yang dipakai, fa'abla, lapuk, atau bab dana yang diberikan. Nah, kalau tidak dimakan, tidak dipakai, tidak diberikan, masih dalik, bahwa dahibun, bisa hartanya hilang, watariku linnas. Orangnya hilang, maksud saya, si pemilik itu hilang, meninggal, watariku linnas, tinggalkan kepada manusia yang lain. Dan ternyata harta yang lebih banyak kadang-kadang ada menjadi persoalan. Jadi ketika hidup kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ketika meninggal ada yang jadi persoalan kepada ahli waris. Kalau yang meninggal tidak punya harta kan tidak ada yang perebut warisannya. Tapi kalau meninggalkan harta yang banyak malah jadi persoalan. Jadi berdasar kedua hadis ini jelas pengakuan manusia terhadap harta itu tidak ada yang abadi. Harta yang dimiliki itu terbagi 3. Yang dinikmati, baik dimakan atau dipakai. Kemudian yang ditabung, disimpan, atau investasi. Dan yang disedekahkan. Yang abadi itu hanya yang disedekahkan, yang diinfakkan, atau diwakafkan. Kalau yang ini mah tidak ada abadi kan. Abadi hanya 1. Itu yang diinfakkan jalan Allah. Makanya kadang-kadang orang tua sekarang itu kelihatan sudah bingung-bingung sebelum meninggal. Sudah bagi-bagi ke ahli waris hartanya. Ada mau pakai hibah, mau itu, mau ini. Sementara dia sendiri lupa, tidak wakaf, tidak bersedekah, tidak berinfak fisabilillah. Jadi memikirkan tuh kehidupan sementara, untuk kehidupan abadi sering lupa. Kalau sudah liang kubur kan hanya yang kita sedekahkan, harta yang kita nikmati itu kan, yang kita wakafkan, yang kita jariahkan. Kalau yang dibiarkan, ditinggalkan, yang banyak itu belum tentu bermanfaat. Jadi harta itu nasibnya jadi rezeki hanya lewat, akhirnya sirna. Itu yang dimakan, yang dipakai jadi rezeki sampai lapuk, sirna juga. Kemudian harta yang tidak dimakan, tidak dipakai, ya harta meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Semua juga sirna. Yang abadi adalah infak, jadi rezeki bagi diri atau rezeki bagi orang lain. Nah, banyak manusia yang membangga-banggakan harta, padahal keberadaannya dan kepemilikannya tidak kekal abadi. Harta juga tidak dapat mengekalkan hidup di dunia. Manusia hanya memiliki hak guna pakai selama hidup, kecuali harta yang disedekahkan. Jika mati, maka harta peninggalan kembali kepada pemilik mutlak, Allah. Oleh karena itu, hanya Allah yang memiliki pemilik mutlak selamanya. Maka dialah yang punya wewenang untuk menentukan pembagiannya. Disitulah pentingnya hukum waris atau hukum faraid. Kalau hukum urusan faraid mah bukan urusan harta dunia, tapi urusan di akhirat kelak. Makanya aneh yang menganggap sepele hukum faraid itu. Kemudian kebanyakan manusia itu
bertabiat rakus dan kikir. Jadi kenapa kita harus melaksanakan hukum waris berdasar syariat Islam? Karena kebanyakan manusia itu rakus dan kikir. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Manusia itu diciptakan, kejadian manusia itu halu'a, keluh kesah dan kikir. Wa idza massahu syarru jazu'a, apabila kekurangan maka keluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, apabila memiliki rezeki dia kikir. Ilal musallin, kecuali salat yang salatnya daimun, alladzina hum ala salatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan yang di dalam hartanya ada hak telah ditentukan, desa il wal mahrum, bagi pihak yang lain. Ya, orang yang tidak menyisihkan harta, orang yang tidak tertarik untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, itu sifatnya halu'a, kesah dan kikir. Kalau dia kekurangan mengeluh, sah. Kalau dia sedang mendapatkan harta, dia kikir. Nah, maka Al-Islam mengajarkan agar manusia itu tidak halu'a, agar manusia banyak harta, karena banyak yang kikir jadi rugi, kurang harta resah jadi rugi. Kan kalau banyak harta syukur, nah, maka dia bahagia. Kalau kurang harta sabar, maka akan bahagia. Tubuh manusia jangan sampai terjadi memilih yang rugi, tapi harus memilih yang untung, yang bahagia. Itu pentingnya hukum waris. Ya, manusia itu bertabiat kikir, mengeluh. Jika mendapat harta akan kikir, jika kekurangan harta keluh kesah. Kecuali yang menegakkan sholat dan berinfak karena menyadari bahwa ada harta yang dimiliki ada hak orang lain. Mereka akan berlomba memiliki harta sebanyak-banyaknya. Sedangkan harta warisan, lalu pemiliknya meninggal, maka di situ akan terjadi perebutan. Sangkanya harta warisan itu rezeki nomplok. Nah, itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga. Nah, maka aturan membagi waris itu harus bersifat mutlak dan adil. Oleh karena itu, pedomannya harus bersumber dari yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sekarang banyak persoalan, banyak gugatan kesana kemari, sangat bertengkar antara keluarga? Karena mereka tidak menyadari akan aturan Allah. Jika membagi waris tidak berdasar aturan yang mutlak benar, keluarga pun bisa menjadi musuh. Tatkala pemilik harta masih hidup, keluarganya rukun. Tapi tatkala pemilik harta itu wafat, terkadang anak pun menjadi musuh. Dengan ibunya, dengan sesama saudara. Tidak sedikit keluarga yang menjadi pecah akibat berebut harta warisan. Namun jika semua anggota keluarga itu melaksanakan hukum waris secara Islam, tidak akan menimbulkan perpecahan. Karena aturan Allah menjamin kemaslahatan. Hanya Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia, nggak usah banyak persoalan mikir-mikir. Cukup saja amanatkan kepada mereka. Kalau Bapak dan Ibu meninggal, laksanakan pembagian waris berdasar syariat Islam. Konsultasikan kepada ahli hukum waris, begitu aja amanat kita. Daripada
sudah dibagi-bagi, ini untuk si anu, ini untuk si anu. Justru itulah yang sering menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga. Jadi ada pesan, ada wasiat itu ini. Itu yang sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Hanya kita gunakan harta yang hasil usaha sejak masa muda itu untuk kepentingan diri sendiri, boleh. Keluarga, silahkan. Untuk infak, fisabilillah, untuk wakaf, untuk amal jariah. Nah, kemudian kita amanatkan kepada keluarga. Oh, bapak dan ibu meninggal, laksanakan pembagian warisnya berdasar syariat Islam. Tegas aja. Karena ditandaskan di dalam Al-Quran, surat 64 ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum wahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sini inna min azwajikum, di antara istri itu ada yang jadi musuh, tidak sejalan akidahnya. Wa auladikum, anak, ada menjadi aduan yang jadi musuh. Ada anak sulit dibina dan menentang orang tua. Makanya sikap kita fahdaruhum, kewajiban selalu waspada. Jangan tergoda sampai jihad terhambat oleh anak, oleh istri. Wa intafu, jika memaafkan keluarga yang salah dengan tidak menyiksa mereka yang berbuat salah, tidak memaafkan, batas tahu, tidak memarahi mereka, tidak mencela, tidak mencemooh, tangfiru, mengampuni dosa keluarga. Nah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Artinya, karena ada yang menjadi musuh, harus kita waspadai dalam hidup, baik urusan ekonomi, hartanya, jasmani, maupun rohani. Ngaturnya udah ada dalam syariat Islam. Nggak usah pusing-pusing, kita atur. Kalau mau bersodakoh, silahkan berinfak. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak itu ada yang fitnah, yang menjadi ujian, cobaan. Wallahu indahu ajrun adzim. Allah itu pahala. Jadi harta, amwal dan aulad, harta dan anak itu ada yang fitnah, menjadi fitnah, dan juga yang menimbulkan ajrun adzim. Harta yang menjadi fitnah apabila tidak dilaksanakan secara syariat Islam. Karena in qata'a amaluhu, ya. Kecuali 3 urusan harta. Ada yang mendatangkan pahala, baik anak maupun harta, ajrun adzim. Apabila anaknya menjadi soleh, waladin solehin, hartanya jadi sedekah jariah, itu jadi ajrun adzim. Tetapi kalau hartanya tidak dimanfaatkan, ya maka jadi siksa. Karena jadi fitnah. Ya umma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bikul imri'in minhum yauma idzin sa'nu yumni. Berlarian. Menimbulkan petaka di akhirat. Karena itu urusan harta bagi waris secara syariat Islam. Ketiga, hukum waris itu telah dijelaskan secara rinci dan
mendetil dalam Quran dan Sunnah. Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, 176. Berbagai hadis mengatur waris secara lengkap rinci. Dan barang siapa yang mengubah, mengurangi, menambah, maka termasuk bid'ah. Karena sudah melanggar. Kemudian yang keempat, Allah itu kan sudah kita yakini sebagai yang maha adil dan bijaksana. Alaihissallahu biahkamil hakimin dalam surat At-Tin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, hukum waris yang paling adil adalah bersumber dari syariat Islam. Makanya harus merasa puas sebagai muslim itu. Kelima, orang yang tidak menjalankan hukum Allah itu divonis dalam Quran sebagai zalim, wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Yang tidak menjalankan hukum Allah. Kemudian wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul zalimun. Ya zalim. Al-Maidah 44. Dan juga wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul fasikun. Fasik 45. Ini bahayanya kalau tidak berdasar syariat Islam. Dan kita ingin diakui sebagai muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keenam, membagi waris berdasar Islam itu ibadah. Bukan urusan rasa keadilan. Bukan urusan puas atau tidak. Membagi waris itu ibadah. Dan itu kalau kita lihat Al-Quran setelah warisan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kan kelanjutannya tilka hududullah. Itu merupakan batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzikral fawzul adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka jaminannya surga. Hukum waris itu kenapa berdasar syariat Islam? Kita ingin mendapatkan ibadah dari hasil usaha selama di dunia itu. Ketujuh, orang yang melanggar hukum Allah dalam pembagian waris akan masuk neraka. Karena kelanjutan ayat itu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Jadi setelah tilka hududullah taat masuk surga, maka yang melanggar masuk neraka. Jadi urusan surga, urusan neraka jangan dianggap sepele. Masalah waris itu, masalah parohid. Betapa pentingnya melaksanakan hukum waris. Makanya di Indonesia menjadi hukum positif perwarisan berdasar syariat Islam. Bukan berdasar kepentingan manusia, ya, berdasar syariat Islam, bukan berdasar kepentingan manusia. Kalau hukum waris itu pentingnya berhukum waris, mempelajari hukum Islam tentang waris dan betapa pentingnya membagi waris berdasar syariat Islam. Masih banyak tentu saja latar belakang dan ketujuannya, tapi 7 alasan ini merupakan hal yang utama. Kita akhiri kajian pengertian waris dan pentingnya. Nanti kita pelajari yang kedua adalah beberapa prinsip dalam pembagian waris. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.